Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Tentunya kalian masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi dan menyederhanakan. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus atau sifat limit fungsi trigonometri. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentunya setelah kegiatan belajar sebentar, tentu saya sangat mengharapkan anak-anakku semua dapat menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus atau sifat limit fungsi trigonometri. Ya, mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita ini dapat tercapai dengan baik ya. Nah, saya ingatkan dulu, pada pertemuan yang lalu Ibu telah menjelaskan tentang metode substitusi. Salah satu cara untuk menentukan limit fungsi trigonometri yaitu dengan metode substitusi. Nah, pada pertemuan yang lalu Ibu telah menjelaskan bahwa metode substitusi ini bisa digunakan asalkan syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Syaratnya adalah hasilnya tidak boleh menghasilkan bentuk tak tentu. Ya, bentuk tentu kalian tentu sudah dijelaskan oleh guru pendamping di sekolah ya. Ya, bentuk tak tentu, contohnya 0 per 0, tak hingga kurang tak hingga, dan sebagainya. Jadi, substitusi bisa digunakan kalau hasilnya bukan bentuk tak tentu. Nah, bagaimana kalau hasilnya menghasilkan bentuk tak tentu? Nah, maka limit fungsi trigonometri dapat diselesaikan dengan menggunakan cara menyederhanakan. Dan rumus limit fungsi trigonometri. Kalau yang menyederhanakan, Ibu telah menjelaskan, kita sudah belajar minggu lalu tentang bagaimana menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara menyederhanakan. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus atau sifat limit fungsi trigonometri. Ya, berbicara rumus atau sifat limit fungsi trigonometri, kemungkinan besar kalian sudah didampingi atau dibimbing oleh guru pendamping di sekolah masing-masing. Nah, ada beberapa rumus dasar yang kita gunakan dalam menentukan limit fungsi trigonometri. Ini, ada 4 ini. Yang pertama adalah limit X mendekati 0
sin X per X sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua adalah limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Ternyata ini juga berlaku untuk tangens. Tangens juga seperti itu, limit X mendekati 0, tan X per X sama dengan 1. Begitu juga kebalikannya. Bagi Bapak Ibu guru pendamping di sekolah bisa mendampingi siswanya bagaimana menentukan atau menurunkan rumus-rumus ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari ternyata dari rumus-rumus dasar tadi itu dapat dikembangkan menjadi beberapa rumus yang lain ya. Nah, sekarang yang pertama, limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B. Begitu juga kebalikannya. Bagaimana dengan tan? Tan juga seperti itu ya, yang mengandung tangens, fungsi tangens. Limit X mendekati 0, AX per tan BX juga sama dengan A per B. Secara keseluruhan, Ibu akan tampilkan beberapa rumus pengembangan dari rumus dasar limit fungsi trigonometri yang tadi. Ya, ada limit X mendekati 0, sin AX per tan BX sama dengan A per B. Begitu juga kalau dibalik ya. Jadi ada beberapa rumus-rumus pengembangan yang bisa digunakan sebentar untuk menentukan limit fungsi trigonometri. Ya, untuk contoh soal pertama, perhatikan Ibu di sini mempunyai soal seperti ini. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, limit X mendekati 0, sin 4X per 3X. Saya mau kembali dulu ke slide sebelumnya. Perhatikan dengan seksama. Tadi itu ya, ternyata kalau dilihat kita cukup mengambil koefisiennya, ya kan? Dan seterusnya seperti itu. Iya, itu tipsnya, itu triknya ya. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, perhatikan kembali contoh soal pertama. Sin 4X, limit X mendekati 0, sin 4X per 3X. Nah, berdasarkan rumus pengembangan tadi ya, rumus limit fungsi trigonometri tadi, nah, kita mendapatkan nilainya adalah 4 per 3. Begitu juga untuk bagian B, kita cukup melihat koefisiennya saja. Mudah bukan? Iya, mudah sekali ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Nah, di sini Ibu mempunyai soal tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Nah, limitnya itu limit X mendekati 0, sin 4X kali tan 7X per 3X kuadrat. Waduh, mungkin Ananda semua mengatakan, waduh, ini sudah jauh dari rumus yang tadi ya. Diapakan kira-kira? Nah, caranya kita lihat bagaimana pembahasannya. Yang pertama itu kita uraikan dulu. Jadi ini bisa kita uraikan ya. Ini bisa kita uraikan menjadi 3X dikali X. Oke, paham ya? Nah, kemudian lanjut. Setelah diuraikan, kita pasang-pasangkan. Ini sin 4X kita pasangkan dengan 3X, tan 7X
kita pasangkan dengan X. Kan tadi rumus dasarnya kan seperti itu ya. Harus ada pasangannya pembilang dan penyebut ya, berbentuk pecahan. Nah, kita taktisi dengan seperti itu. Kita pasang-pasangkan. Kalau sudah seperti itu, nah mudah sekali. Tinggal kita lihat koefisiennya. Ya, ini koefisiennya 4/3. Kemudian yang ini 7/1. Hasilnya adalah 4 kali 7/3. Ya, 4 kali 7/3 atau 4/3 kali 7 sama dengan 28/3. Ada yang mungkin bertanya, bisa tidak langsung Bu? Kalau kalian mendapatkan soal pilihan ganda, mudah sekali caranya. Caranya kita lihat koefisiennya saja. Cara cepatnya, cara cepat atau cara kreatif, saya sebutnya cara kreatif saja ya. Nah, kita cukup mengambil koefisiennya 4 kali 7/3. Gampang kan? Nah, saya yakin setelah melihat dan mengikuti pembelajaran ini, pasti kalian akan tertarik belajar limit fungsi trigonometri. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Ya, contoh soal ketiga. Nah, di sini ya ada soal bagaimana nilai dari limit sin 7x tambah tan 3x dikurang sin 5x per tan 9x dikurang tan 3x kurang sin x. Ini tentu kalau kalian melihat secara langsung, waduh, panjang sekali bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, caranya, penasaran kan? Nah, caranya seperti ini. Iya, jadi ini sebenarnya pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut itu kita bagi dengan X. Ya. Atau dengan kata lain bisa juga ini, limit ini dikali X per X ya. Ya. Jadi sebenarnya sin 7X tambah tan 3X kurang sin 5X per X per, kalau pembilangnya dibagi X, maka supaya adil penyebutnya juga dibagi X. Tan 9X kurang tan 3X dikurang sin X per X juga. Nah, maka dari sini kita bisa uraikan satu-satu seperti yang sebelah kanan saya. Limit X mendekati 0, sin 7X per X tambah tan 3X per X dikurang sin 5X per X per tan 9X per X dikurang tangens 3X per X dikurang sinus X per X. Hasilnya adalah, ya gunakan lagi rumus dasar tadi. Nah, di sini nilainya adalah, ini nilainya 7, kemudian di sini nilainya adalah 3, kemudian di sini 5, ya, ini kan 5/1 ya, ada 1 di sini ya. Kemudian 9 bagi 1 ada juga 1 di sini, 3, ya di sini nilainya 1. Nah, hasilnya, ya di sini nilai limitnya berdasarkan rumus dasar tadi, ini nilainya sama dengan 7, dan ini nilainya sama dengan 3, ini nilainya sama dengan 5, min 5 ya, dikurang 5, dan di bawah nilainya 9, yang ini nilainya 3, ya, dikurang 3, ya, kemudian terakhir min sin X, limit sin X per X kan hasilnya 1 ya, jadi di sini dikurang 1. Kalau kita jumlahkan 7 tambah 3 itu 10 dikurang 5. Baru kemudian penyebutnya 9 dikurang 3 dikurang 1. 9 dikurang 3 itu 6. 6 dikurang 1 itu 5. Jadi hasilnya 5/5. Ya, 5/5 sama dengan 1. Baik ya. Ya,
Mungkin juga ada yang bertanya, bisa tidak langsung ya? Tipsnya juga sama dengan tadi. Yang penting kita mendapatkan bentuk seperti ini. Bisa kita, tipsnya bisa saja. Saya tulisnya cara kreatif ya. Ya, bisa kita ambil koefisiennya saja. 7 tambah 3, 5 dikurang 9, ini dikurang 3 dikurang 1. Ya, coba hitung sendiri. Jadi itu cara kreatifnya. Khususnya kalian para pejuang-pejuang PBK nanti bisa mengambil tips ini. Oke? Baik, kita selesai untuk contoh soal ketiga. Baik, untuk contoh berikutnya, nah, hati-hati kalau mendapatkan bentuk seperti ini. Kenapa saya bilang hati-hati? Perhatikan pada rumus limit atau rumus atau sifat limit fungsi trigonometri tadi, itu tidak ada yang berkaitan dengan cos ya. Sebenarnya ada. Itu limit x mendekati 0, 1 kurang cos x per x itu sama dengan 0. Kenapa tidak saya tulis tadi? Karena itu jarang digunakan, dan kalaupun digunakan bisa menyebabkan bisa jadi ya nanti kalau dikali langsung itu hasilnya 0 per 0, sehingga tidak boleh digunakan atau disubstitusi langsung kalau mendapatkan cos 2x ya. Harus diubah bentuknya. Ya, kan tadi tidak ada ya rumus dasar untuk cos tersendiri ya. Maka ketika kalian mendapatkan bentuk yang ada seperti ini mengandung cos, kalian bisa menyederhanakan. Masih ingat kan beberapa rumus penyederhanaan yang pernah Ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu? Iya. Nah, sebelum masuk di soal ini, saya akan ingatkan beberapa rumus ganda yang pernah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Jadi, ya, perhatikan rumus ya, rumus sudut rangkap atau sudut ganda ya. Cos 2x itu rumusnya kan ada 3 ya. Itu cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, kemudian 1 kurang 2 sin kuadrat x, dan ada juga ya, sini saja ya, 2 cos kuadrat x kurang 1. Nah, kita harus pintar-pintar memilih rumus yang harus kita gunakan. Perhatikan, rumus dasar tadi yang berkaitan dengan rumus dasar tadi hanya sin dan tangens ya. Maka kita tidak mungkin mengubahnya ke dalam rumus kedua dan rumus ketiga. Maka yang paling tepat adalah rumus pertama, yang ini ya. Nah, kita dapatkan cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat ya, di bawah saja ya, 2 sin kuadrat ya, 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, atau kita bisa sederhanakan menjadi 1 dikurang cos 2x sama dengan 2 sin kuadrat x. Ya, rumus inilah yang bisa kita gunakan di soal ini. Kalau ada yang mau langsung pakai ini, yang pertama 1 kurang 2 sin kuadrat x juga bisa ya. Ya, jadi kalau ada yang mau langsung,
Pakai rumus 2 sin kuadrat X juga bisa. Ya, kita lihat pembahasan secara lengkap seperti berikut. Perhatikan, jadi kalau bagi yang mau langsung mengganti cos 2X dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X juga bisa, seperti ini. Ini kan hasilnya limit X mendekati 0. Ini kan 1 dikurang 1, itu hasilnya adalah 0 ya. Kemudian minus 1 dikali minus 2, di sini positif 2. Makanya hasilnya 2 sin kuadrat X per X tan 2X. Jadi sekali lagi, kenapa bisa dapatnya 2 sin kuadrat X? Kita uraikan ini. 1 dikurang 1 itu hasilnya 0 kan. Kemudian kita kali masuk ini minus 1 dikali minus 2 sin kuadrat X, hasilnya 2 sin kuadrat X. Ya, makanya hasilnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ya kembali lagi ke konsep tadi. Kita pasang-pasangkan. Kita uraikan dulu ya. Kita uraikan. 2 sin kuadrat X bisa kita uraikan 2 dikali sin X dikali sin X per X tan 2X. Jadi 1 X-nya ini kita pasangkan dengan sin X, yang tangin 2X-nya juga kita pasangkan dengan 1 sin X yang ada di pembilang. Jadinya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita dengan mudah mendapatkan nilainya. Ini nilainya 2, kemudian limit sin X per X itu 1, kemudian limit sin X per tan 2X sama dengan 1/2. Jadi hasilnya 2 kali 1 dikali 1/2 sama dengan 1. Iya. Nah, kalau ada yang mau langsung, ya, mau langsung dari sini ke sini juga bisa. Pakai rumus tadi ya. Jadi rumus ya, kalau kalian mendapatkan bentuk cos 2X itu bisa diubah langsung menjadi 2 sin kuadrat X. Bagaimana kalau bukan cos 2X di situ, Bu? Nah, misalnya ada pertanyaan begitu ya. Misalnya cos 10X, cos 12X, bukan tidak selamanya 2X di situ kan. Nah, ini bisa kita generalisasi rumus ini dengan 1 kurang cos AX, anggaplah bilangan itu adalah AX koefisiennya. Kemudian 2 sin kuadrat sama dengan 2 sin kuadrat A per 2. Iya, ini bisa kita gunakan. Jadi, kalau misalnya di sini 1 kurang cos 10X, maka di sini menjadi 2 sin kuadrat 5X. Kalau di sini 1 kurang cos 6X, berarti di sini 2 sin kuadrat 3X. Bagi duanya ya. Karena di sini 2X, bagi duanya adalah ya X. Gitu. Saya kira ini cukup jelas, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, lanjut lagi ke contoh soal kelima. Ya, anak-anakku sekalian, kalau kita melihat soal ini, pasti ada di benaknya, kan tadi rumusnya tidak ada yang X menuju A ya. Semua limit X mendekati 0. Bagaimana caranya kalau ada soal seperti ini? Nah, caranya itu kita bisa bahas soal seperti ini ya. Lihat pembahasan berikut. Ya, kita uraikan seperti biasa. Kita uraikan dulu. Kemudian kita lihat dari penguraian ini kita faktorkan ya. X kuadrat kurang 4 itu faktornya adalah X kurang 2 dikali X tambah 2. Tentu kalian sudah belajar persamaan kuadrat ya. Bagaimana memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, kemudian yang penyebutnya X kuadrat kurang 4X tambah 4 faktornya adalah X kurang 2 dikali X kurang 2. Nah, kita lihat yang sama yang bisa disederhanakan. Ya, ini kan bisa disederhanakan ya. Oke,
Maka setelah bisa dibagi ya, X kurang 2 dibagi X kurang 2 kan 1 ya. Jadi bentuknya akan lebih sederhana. Nah, hasilnya seperti ini. Limit X mendekati 2, X tambah 2 dikali sin X kurang 2 per X kurang 2. Nah, kemudian kita bisa uraikan seperti ini. Jadi, kalau kita uraikan, kita kumpulkan yang satu bentuknya limit fungsi aljabar. Yang ini bentuknya limit fungsi trigonometri. Yang bagian aljabar kita bisa substitusi langsung kalau bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kan kalau kita substitusi langsung hasilnya adalah 2 ditambah 2. Nah, bagian ini kita bisa buat pemisalan. Kan rumusnya tadi tidak ada yang X mendekati A kan, hanya X mendekati 0 kan. Maka itu bisa kita uraikan seperti ini ya. Limit X mendekati 2. Nah, X mendekati 2-nya ini ya. Ya, X mendekati 2-nya ini kita bisa misalkan sebentar dengan menjadi X kurang 2. Kan X mendekati 2. Berarti otomatis kalau begitu, kalau 2-nya pindah ke ruas kiri menjadi X kurang 2 mendekati 0. Jadi jika X mendekati 2, maka hasilnya kan bisa X kurang 2 mendekati 0. Nah, kita misalkan X kurang 2 ini adalah P misalnya ya. Kalian bisa misalkan yang lain, terserah. X kurang 2 ini adalah P. Nah, maka bentuk ini bisa kita bentuk menjadi limit P mendekati 0 sin P per P. Ya kan? Nah, maka hasilnya adalah 2 tambah 2 adalah 4. Yang ini hasilnya 1. Maka hasilnya sama dengan 4. Oke. Bagi yang agak lambat mendengarkan atau mendengar penjelasan saya akan ulang di bagian ini. Jadi yang pertama, limit X mendekati 2 ini kan berbeda dengan bentuk yang ada di rumus dasar ya. Maka ini nantinya ada bagian-bagian tertentu yang butuh pemisalan. Nah, pertama-tama kita uraikan dulu tadi ya. Kita uraikan dengan memfaktorkan bentuk-bentuk yang bisa difaktorkan. Bentuk-bentuk persamaan kuadrat ini. X pangkat 2 dikurang 4 menjadi X kurang 2 dikali X tambah 2 dikali sin X kurang 2. Kemudian yang penyebutnya kita faktorkan juga menjadi X kurang 2 dikali X kurang 2. Ternyata ada yang sama. Jadi kita bisa bagi X kurang 2 bagi X kurang 2 kan hasilnya 1. Kita coret. Maka hasilnya lebih sederhana menjadi X tambah 2 dikali sin X kurang 2 per X kurang 2. Kita uraikan. Aljabarnya kita satukan menjadi limit X mendekati 2, X tambah 2. Kita uraikan, kita pisahkan. Kemudian yang satu trigonometrinya menjadi limit X mendekati 2, sin X kurang 2 per X kurang 2. Nah, kalau kita mendapatkan bentuk seperti ini karena berbeda dengan rumus dasar tadi, kalau tadi kan X mendekati 0, maka kita harus cari cara supaya ini juga bisa mendekati 0. Nah, kita bisa buat pemisalan seperti ini. X mendekati 2. Karena X mendekati 2, kalau 2 ini saya pindahkan ke ruas kiri, maka hasilnya X kurang 2 mendekati 0. Nah, misalkan X kurang 2 ini kita ganti dengan suatu nilai pemisalan ya. Misalkan kita samakan dengan P, maka hasil dari X kurang 2 mendekati 0 bisa diganti P mendekati 0. Sehingga limit X mendekati 2 ini bisa kita ganti dengan limit P mendekati 0. Ya.
Sehingga bisa disederhanakan menjadi 2 tambah 2 dikali limit P mendekati 0, sin P per P sama dengan 4 dikali 1, 4 dikali 1 sama dengan 4. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik. Ya, sebelum Ibu melanjutkan ke pertanyaan berikutnya atau ke soal berikutnya, Ibu mengingatkan bahwa pertemuan depan bentuk seperti ini akan dibahas secara khusus oleh guru Smart School lainnya, ya. Jadi ini akan dibahas secara detail. Ibu hanya menyampaikan satu contoh sebagai pemantik saja, ya, supaya rasa penasaran kalian itu semakin besar sehingga nanti semakin penasaran dengan pembelajaran berikutnya, ya. Saya kira demikian pertemuan hari ini, ya. Sebagai pelengkap pembelajaran kita hari ini, saya menyertakan link dalam bentuk barcode, link dari video pembelajaran yang saya buat, video pembelajaran ini saya buat dalam YouTube saya. Jadi silahkan kunjungi, rajin-rajin kunjungi ya YouTube saya Jumri Rahman 07. Di situ banyak sekali video-video pembelajaran yang kalian bisa akses. Ya, kalian bisa akses di situ. Jadi di sini ada saya sertakan 2 video pembelajaran yang bisa kalian akses untuk membantu kalian dalam mempelajari limit fungsi trigonometri khususnya yang kita pelajari hari ini. Oke, demikian pertemuan hari ini. Anak-anakku yang hebat, terima kasih atas partisipasinya. Saya yakin semua pasti mau berpartisipasi. Saya lihat semua sangat antusias. Alhamdulillah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.